bahas apa? Kalau belum tahu, nah kakak kasih tahu ya. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen kurikulum. Hari ini kita akan belajar bersama. Selamat belajar. Nah, tentu yang paling pertama kita harus ketahui yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Dan kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Dan ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rosman 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian dari integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, selanjutnya ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama ada prinsip kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, yaitu ada dua macam relevansi. Yang pertama ada internal, merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen relevansi. Dan yang kedua ada yang relevansi eksternal, berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat ada efektivitas. Terdapat dua sisi efektivitas dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas pengimplementasian kurikulum di dalam kelas. Yang kedua ada efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Yang terakhir yaitu ada efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua ada fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rosman 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua ada meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang terakhir ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya ada komponen kurikulum, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Yang kedua ada isi kurikulum. Yang ketiga ada metode atau strategi pembelajaran. Dan yang keempat ada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Dan selanjutnya ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis, sumber, individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber daya, tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Menurut Rosman,
2011 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini. Yang kedua ada sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Dan yang terakhir ada sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objectives dalam kurikulum sekolah. Yang selanjutnya ada model implementasi kurikulum. Yang pertama ada The Concerns Based Adaptation Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Dan yang kedua ada model Lakewood. Model ini memfokuskan pada guru. Yang ketiga ada model Tory. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dan yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Yang dievaluasi adalah yang pertama ada proses analisis, kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua ada proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga ada proses implementasi atau pelaksanaan. Dan yang keempat proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir ada proses perbaikan kurikulum.